Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Daswe Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, pada tayangan kali ini kami akan memenuhi janji kami untuk memberikan informasi sesungguhnya di mana letak patung Prawan Sunti sekarang ini. Baik saudaraku, sebelum menyaksikan lebih lanjut tayangan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang ini kita berada di salah satu bangunan yang paling akhir yang dibangun oleh Ratu Raja Adima pada tahun 1824. Ini namanya Gedung Pesanggerahan, tapi baru efektif digunakan setelah tahun 1848. Ya kan? Pesanggerahan ini tempat tinggal Ngabei. Ngabei itu lurah yang ditunjuk oleh keraton, oleh sultan untuk menjaga, merawat, dan memelihara wewengkon wilayah Sunyaragi. Nah, kalau kita melihat pilarnya, ini mengandung filosofi bulat, segi empat, bulat. Ya kan? Bulat, segi empat, bulat. Ini makna filosofinya menurut orang Cirebon secara Islam, manusia lahir di alam dunia itu tunggal. Tapi sebelum lahir itu di dalam catatan, di dalam cerita, menurut para kiai ulama, itu kita fight dengan adu argumen dengan malaikat sebelum lahir ke alam dunia. Makanya ada filosofi, kalau kita mau sempurna dalam hidup, temukan sedulur papat kelipa pancer. Itu, ini filosofi yang ada di. Nah, secara kebetulan di salah satu ruangan di Pesanggerahan ini kita amankan pertama bekas-bekas penemuan dari penggalian, ya, dari penggalian ketika ini direnovasi tahun 80. Yang kedua, kita amankan patung Prawan Sunti. Kerat kaitannya, Prawan Sunti adalah mitos yang berkembang di Gua Sunyaragi, di mana mitosnya pantang hukumnya anak perawan menyentuh batu itu nanti susah berjodoh. Itu mitos. Kalau mitos kaitannya dengan sugesti. Nah, saya jelaskan dulu definisi Prawan Sunti. Prawan Sunti adalah seorang anak perawan yang tidak melalui persetubuhan lawan jenis, hamil sampai dengan melahirkan. Di dalam catatan Al-Quran, Prawan Sunti adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kalau menurut saudara-saudara kita umat Kristiani, Prawan Sunti adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya kan? Prawan Suntinya adalah Bunda Maria, ibunda Yesus. Nah, Cirebon punya catatan Prawan Sunti. Siapa? Putri Ongtin. Patung itu sebelum dipugar sebetulnya posisinya ada di mana? Posisinya berada di Kolam Kaputren. Kenapa ada di Kolam Kaputren? Itu untuk mengingatkan para putra-putri kesultanan, ya kan? Agar tidak bernasib seperti itu. Ya kan? Nah, Cirebon punya patung Prawan Sunti, yaitu Putri Ongtin. Kenapa? Putri Ongtin hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah mengalami persetubuhan lawan jenis. Walaupun akhirnya diangkat sebagai selir oleh Syarif Hidayatullah. Nah, mitos yang berkembang maknanya adalah kalau kau hamil, kalau kau melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak daripada anak itu. Itu sebetulnya sebuah nasihat. Di dalam catatan, patung tersebut karya salah seorang keturunan Cirebon 1604. Itu sudah berada di Kolam Kaputren di depan Gua Petang, yang maknanya adalah sebagai pengingat. Berarti posisinya sekarang kita amankan. Kenapa kita amankan? Pertama, itu karya leluhur kita. Yang kedua, kita khawatir dengan mitos itu Sunyaraginya akan bergeser. Ya kan? Karena kenapa Sunyaraginya akan bergeser? Bukan rahasia umum kalau masyarakat Pantura istilahnya aji sela, memuliakan benda. Aji itu mulia, sela itu batu, artinya memuliakan benda-benda, artinya memuja, ya kan? Walaupun itu sebagai sarana prasarana, tapi nanti akan mengganggu ritual itu sendiri. Makanya kita
kita amankan. Tapi kita memberikan kesempatan kepada para pengunjung, masyarakat yang pengen tahu Pak. Nanti kita lihat ke dalam. Ya. Sunti. Ya, Mas bisa. Ya, ini saya jelaskan. Warna aslinya karena ini terbuat dari terakota, ini merah. Seperti tehel yang kita injak, ya kan? Terakota, ya kan? Kembennya kita bisa lihat ini bukan kemben Jawa. Kemudian dari sanggul dan fishnya imut-imut, ya kan? Kalau yang putih ini gips karena patah. Ya, berarti tambalan ya? Ya, patah kita sempurnakan sesuai aslinya, ya kan? Kita ukur dan ini tidak juga sembarangan, ya kan, harus disesuaikan. Inilah kenapa makanya. Proses ritualnya ada nggak ketika katakanlah nambal lah? Ya, ketika nambal ya kita menggunakan istilahnya ritual ya ngaruah lah sesuai apa yang terjadi di apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Cirebon untuk menghormati para leluhurnya. Ini mohon maaf mulutnya agak menganga, ya kan? Karena menunjukkan penantian, ya kan? Pertama menanti siapa yang akan menerima saya. Kedua menanti bertanya bagaimana nasib saya kelak. Walaupun dia akhirnya diangkat menjadi salah satu selir oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Tapi inilah peradaban saudara-saudara kita dari umat dari Cina datang ke Cina dari Tiongkok. Ya lihat aja jari-jarinya, lentik jarinya. Ya kan? Bos, ini tahun berapa kira-kira? Ini 1604. 16 berbarengan dengan dibangunnya Gua Sunyaragi. Nah, kalau Gua Sunyaragi sendiri itu dibangun lebih awal, itu 1596. Kita mengacu pada Candra Sangkala. Nanti kita bisa lihat di dalam Candra Sangkala itu Garuda dililit ular yang menunjukkan Bujangga Ratu Obaeng Bumi. Bujangga 8, Ratu 1, Obaeng Bumi 51. 8151. Cuma kalau Candra Sangkala dibacanya terbalik, bukan 8151 tapi 1518. Ketika itu yang jadi Sultan di Cirebon adalah Sultan Cirebon pertama, Pangeran Mas, Pangeran Raja Adipati Jainal Arifin. Berarti Gua Sunyaragi ini dibangun pada saat itu Raja pertama. Raja pertama, Sultan pertama. Karena setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah 1586, Cirebon sempat stagnan karena beliau masih kecil. Makanya dijabat oleh menantunya gitulah. Nah, ini juga tersimpan barang-barang atau benda-benda keramik-keramik hasil penggalian. Ya, kita bisa lihat ini keramik lokal. Ini berarti ini mah bukan Qing. dari dinasti Ming ya? Qing, ada Ming, ada Qing. Iya kan? Ini dari hasil penggalian. hasil penggalian yang ada di Sunyaragi. Karena kan dulunya ornamen-ornamen ini melekat di Gua Sunyaragi. Nempel, piring-piring masih Ming merah, Ming biru, Ming kuning itu nempel. Ya kan? Seperti ini cawan apa, semua nempel di sana. Cuma ya itu tadi. Mohon maaf, orang-orang kita kan arsip Paris. Daripada kehujanan kepanasan udah diarsipkan aja. Nah, ini gerabah lokal yang kita kenal gerabah lokal Siti Winangun, ya kan? Akhirnya Siti Winangin juga membuat, ya kan? Ini posisi bagian luar. Kita masih lihat ini di dalam, ini bagian luar. Tapi mohon maaf, bagian dalamnya itu ukiran. Terbalik justru ya? Terbalik. Iya kan? Berarti yang dipakai itu justru ini ya? Ya. Ini yang di luar yang ini yang di luar, yang dalaman luar yang suka untuk ditanam peteta, istilahnya bunga-bunga petetan itulah. Itu ini bagian luar. Bagian dalamnya ini. Ini sebetulnya makna filosofi. Satu sisi yang pertama ini sebagai perekat. Karena belum mengenal semen. Iya kan? Sebagai perekat daripada posisi. Tapi di sisi lain makna filosofinya adalah hati manusia tidak ada yang tahu. Uniknya hati manusia tidak ada yang tahu. Jadi orang tua kita zaman dulu sudah mengarahkan bahwa hidup itu harus berhati-hati karena unik. Gitu. Kita ke depan. Nah, di ruangan pesanggrahan ini dulu ketika di zamannya itu kalau sore digunakan untuk memberikan pelajaran Islam. Kalau sekarang mungkin madrasah, ya. Kepada jajar sini, di tengah sinilah para santri-santri ya, di sini untuk menerima. Karena dulu, ya kan, kenapa ini dipergunakan? Ini kolam sirkulasi utama, ya.
Bentar, tadi guru ngajinya siapa? Apa? Dari Kesultanan. Oh, dari Kesultanan. Tapi bukan beliau. Bukan beliau, ya kan. Bukan, karena ini dibangun setelah almarhum. Pasca. Ya kan. Jadi secara inti, secara garis besar, Gua Sunyaragi dibangun sebagai Taman Kaputren pengganti. Setelah Taman Kaputren Nurgiri Saptarengga berubah fungsi menjadi pesarean setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah. Tidak mungkin toh tempat bermain ada makam. Ya, walaupun sekarang konsepnya makam jadi tempat bermain. Setelah beliau meninggal tahun 1586, akhirnya secara praktis Kesultanan Cirebon tidak punya tempat bermain untuk para putra-putrinya. Dicarilah sebuah tempat atas petunjuk daripada salah seorang pengeden Kesultanan, ya kan? Diketemukanlah sebuah tempat yang dulu namanya Segara Amparan Jati. Segara itu sungai besar, Amparan Jati karena sekelilingnya hutan jati. Ya. Nah, saat itulah Panembahan Losari, kemudian Raden Sepat, kemudian Pangeran Kertasari, Syekh Bucu, Pangeran Wisanggeni, Syekh Mahmud bergabung menjadi satu, mewujudkan, membangun sebuah tempat yang namanya aslinya adalah Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Taman Kaputren, nama aslinya? Ya, nama aslinya. Taman Kaputren artinya tempat bermain putra-putri. Panyepi Ingraga, karena mohon maaf ini dibangun dalam kebesaran Islam. Islam tidak mengenal kata bertapa. Kalau bertapa itu milik saudara-saudara kita umat Hindu. Tapi Panyepi Ingraga bentuk fisiknya sama dengan bertapa. Panyepi artinya menyendiri, raga adalah tubuh kita. Namun Panyepi Ingraga di sini adalah tawasul, itikam. Sejauh mana kamu orang Cirebon pendekatan diri sama Allah, terutama putra-putrinya, ya kan? Nah, pada saat itulah Raden Sepat, salah seorang arsitek dari keturunan Demak, andil besar terhadap pembangunan Gua Sunyaragi, membawa batu karang dari pantai selatan. Pantai apa? Diperkirakan Kukup Baron Indrayanti sampai terakhir ke Selayar. Itu batuan itu diambil dari situ. Jenis batuannya sama, ya kan? Kenapa menggunakan batu karang? Inilah mitos filosofi yang dilakukan oleh Panembahan Losari. Batu karang itu keras. Tetapi kalau di alam aslinya itu lunak, Pak. Kita lihat terumbu-terumbu karang, ya kan? Lentur, gitu lah. Maknanya dalam hidup kita harus bisa melunakkan kekerasan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Satu. Yang kedua, orang Cirebon tidak mengenal itu batu karang. Ngertinya wadas atau cadas. Nah, dari situlah Panembahan Losari, karena dia seorang seniman, seorang arsitek, mengkonsep sebuah motif batik yang nama aslinya adalah wadasan. Mohon maaf, motif wadasan sekarang tidak begitu dikenal. Yang lebih dikenal adalah Megamendung. Padahal filosofinya sama, gantungan cita-citamu setinggi laut, ya kan? Nah, ketika itu dikonsep sesuai dengan perjalanan hidup manusia dari depan mana. Jadi akhirnya Gua Sunyaragi menghadap ke timur. Filosofi secara Muslim kenapa menghadap ke timur? Song-song kehidupan, sambut kehidupan. Karena zaman dulu yang namanya roda kehidupan tuh dari mulai sholat subuh sampai dengan menjelang maghrib. Malamnya untuk ibadah, untuk itikaf. Ya. Kenapa dipilih Danau Segara Amparan Jati? Karena di dalam catatan sebelum Cirebon merdeka, sebelum Cirebon berdiri, wilayah ini adalah wilayah daripada salah satu kerajaan Hindu di abad ke-7, Indraprasta. Dengan bukti diketemukannya patung Siwa. Karena ketika meritual mandi Gangga, di sini sebagai finishnya, mereka mandi suci di sini. Nah, di dalam catatan awal abad ke-17, komunitas Hindu di wilayah selatan protes. Akhirnya dibendung. Di dalam bahasa Cirebon, bendung itu dilandak, makanya ada daerah pelandakan. Bendung itu dilandak, aliran sungainya dialihkan ke arah timur. Karena danau kita bukan mata air, tapi penampungan air, keringlah danau itu. Nah, ini dibuktikan dengan adanya patung Siwa.
kearifan lokal para aulia kita zaman dulu, patung Siwa dikonsep secara muslim menjadi kaji sela. Kaji itu haji, sela itu batu. Maknanya kuatkan imanmu dan tekadmu seperti batu agar bisa ziarah ke tanah suci naik haji. Karena kalau zaman dulu kan berapa bulan, ya kan? Zaman sekarang lebih mahal lagi, bos, 20 tahun nunggunya, nggak jadi lagi. Nah, ini kolam sirkulasi. Kolam sirkulasi ini kolam penampungan air dari danau, masuk, diendapkan. Jadi Sunyaragi konsepnya tirtayasa, Pak. Tata guna air. Kalau kolam ini sesungguhnya kolam yang memang dibangun begini, ya kan? Dibangun begini sebagai kolam sirkulasi. Nah, di tengah pulau itu, di tengah itu dulu ada macam joglo. Kalau sore itu tempat midang. Para pejabat-pejabat petinggi-petinggi Kesultanan. Nah, air bersih masuk di ujung utara sebelah timur itu ada lubang, itu terpompa secara alam, tekanan alam masuk mengaliri Gua Sunyaragi. Ya. Jadi yang masuk ke dalam hanya air bersih. Kenapa harus di tengah danau? Ini konsep ini juga dibantu oleh dua orang arsitek dari keturunan Cina, yaitu Margatan dan Margahan. Konsepnya kayak di Tiongkok. Makanya di dalam peta Belanda 1648 ini dikatakan water castle, istana di tengah air. Nah, fungsi air itu sendiri pertama safety. Karena tidak semua orang bisa masuk, Pak. Hanya khusus keluarga kesultanan. Yang kedua, air itu air condition. Karena mengaliri semua rongga. Iya kan? Mari. Yang ketiga, air itu digunakan untuk berwudu. Karena di dalam Islam, air mengalir itu sah hukumnya. Manakala ada yang melakukan ritual, mereka batal wudu, tidak harus keluar. Ya, kita ke dalam. Patung Kaji Sela. Kalau kita lihat sekilas tidak berbentuk, tapi ini mahkota, ini altarnya, ya kan, kursinya, muka, badan, ya. Ini sebetulnya memang Dewa Siwa, ya kan? Karena di sinilah mereka istilahnya melakukan ritual pemujaan, kan Dewa Siwa dewa tertinggi. Kenapa? Ini batu ini 3 separoh. Karena aslinya sampai ke sini itu berbentuk nandi atau sapi. Tapi pecah ketika Sunyaragi, waktu revolusi fisik, Sunyaragi juga digunakan untuk konsolidasi pejuang rakyat. Salah satu korbannya Sunyaragi. Sisa-sisa reruntuhan yang dibom masih bisa kita lihat, gue bilang. Ya kan? Inilah patung Siwa. Ini tangan, ini kaki. Nah, dulu di sini ada tombak batu. Kecil segini. Alhamdulillah diamankan orang. Ya nggak tahu mereka buat apa, ya kan? Nah, kita tidak bisa, Pak, sampai dengan sekarang masyarakat yang ada di sekitar Sunyaragi, khususnya RW 2 yang dekat Gua Sunyaragi, mereka kalau punya hajat, nikahkan, puputan, sunatan, mereka melakukan istilahnya kalau kata orang sekarang sesajen. Kita tidak bisa menolak karena itu tradisi. Ya kan? Itu tradisi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu dilakukan? Dilakukan sampai sekarang. Ya kan? Bahkan ketika Gua Sunyaragi akan ada event-event besar, ya kita melakukan ritual. Karena itu ritual itu salah satu warisan budaya tak benda. Ya kan? Warisan budaya, warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Memang kalau dikaitkan dengan agama itu tidak boleh. Jangan kaitkan agama dengan tradisi dan budaya. Tetapi mohon maaf, tradisi dan budaya tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena penyebaran agama Islam bisa besar di Cirebon, di Tanah Jawa, di Indonesia. Itu karena penyebarannya lewat tradisi dan budaya. Ya, kita bukan istilahnya sesajen ke patungnya. Menghormati karya para leluhur. Toh setelah yang doanya pulang juga dimakan sama orang-orang. Belum terdeteksi ya kira-kira ini tahun pembuatannya? Ini diperkirakan tahun 684, Pak. Abad ke-7. Jadi 1 abad lebih awal sebelum Candi Gedong Songo. Karena Indraprasta itu abad ke-7. Sebelum Istana Singapura yang akhirnya Fisnya dulu mah lengkap ya. Ya, jadi mohon maaf bukan karena erosi. Kalau zaman dulu kan juru kunci. Ya kan? Bukan juru pelihara. Tujuannya dia baik sebetulnya membersihkan, cuma digosok pakai sikat kawat. Ya, akhirnya ya.
lepas. Sementara kan aturan daripada cagar budaya, membersihkan benda-benda cagar budaya kan harus menggunakan air yang bertekanan keras dan dicampur bahan kimia, ya kan? Ya, saya tidak menyalahkan. Pertama, kepengetahuan, ketidaktahuan. Yang kedua, tujuannya dia sebetulnya bagus kok. Membersihkan, ya kan? Cuma digosok pakai sikat, airnya pori-porinya mati.